Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 28, Puncak Ordo ke-10 akhir. Bahkan tidak bisa mengharapkan kematian. Fei Hao menatap Huang Qide yang marah dengan acuh tak acuh, ada sedikit rasa jijik dalam ekspresinya. Melihat Fei Hao tidak hanya mengabaikannya tetapi juga memandangnya dengan jijik, hati Huang Qide mendidih karena amarah, dan aura pembunuh meledak saat ki pertempuran melonjak hebat di sekujur tubuhnya, menutupinya dengan pola berwarna emas. Lengan Huang Qide membesar 1 lipatan dan rambut berwarna emas tumbuh di kulit dan wajahnya. Transformasi jiwa. Jiwa bela diri Huang Qide adalah kera emas bersayap 6, saat Huang Qide menyatu dengan jiwa bela dirinya. Tubuhnya membesar dan tumbuh setengah meter lebih tinggi. Matanya berubah menjadi merah keemasan, dan suasana di sekitarnya menjadi keras dan kejam. Rupanya, Fei Hao yang berulang kali mengabaikannya di hadapan para penghuni Huang klan Manor benar-benar membuatnya marah. Kalau tidak, dia tidak akan berubah terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Fei Hao. Telapak tangan yang sangat buas. Raungan Huang Qide terdengar serak dan keras. Tubuhnya menerjang ke arah Fei Hao dengan telapak tangannya terentang keluar, cahaya terang yang menyilaukan bersinar dan raungan binatang buas yang putus asa bergema di aula. Telapak tangan binatang buas mutlak merupakan jurus bertarung tingkat misterius tingkat tinggi, satu dari 3 jurus bertarung paling berharga yang dimiliki oleh Huang klan Manor. Karena Fei Hao berdiri di belakang Huang Xiaolong, serangan agresif Huang Qide akan memengaruhi Huang Xiaolong, dan jika Xiaolong terseret ke dalam gelombang pertempuran, ia akan menderita luka parah karena kesenjangan kekuatan. Melihat bahwa kakeknya memilih untuk mengabaikan keselamatannya hanya untuk membunuh Fei Hao, ia menjadi marah. Awalnya Fei Hao ragu untuk menyerang karena status Huang Qide sebagai kakek Huang Xiaolong, namun, tiba-tiba dia mendengar suara dingin Huang Xiaolong berkata, serang dengan kekuatan penuh. Fei Hao tertegun sejenak, tetapi dia mengerti maksud Huang Xiaolong sehingga tidak bisa menahan diri lagi, ki pertempurannya yang menindas seperti seorang prajurit Ordo ke-10 menyembur keluar, menyebabkan semua orang gemetar di tempat mereka berdiri. Tingkat penindasan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki Huang Qide, seorang Ordo ke-10 awal. Ekspresi Fei Hao menjadi tajam dan tinjunya meninju keluar. Tinju yang menghancurkan hati. Serangan tinju penghancur hati itu membelah jarak disertai desiran angin tajam dan menghantam jejak tangan Huang Qide. Energi gempa susulan yang mengerikan dari hantaman itu menyebar keluar ke segala arah dan kekuatannya mengguncang pilar-pilar aula sedemikian hebatnya sehingga para tetua dan pengurus rumah tangga di dekatnya harus segera mundur, karena gelombang hantaman itu menghancurkan deretan kursi dan membuat mereka beterbangan. Huang Qide terdorong mundur lebih dari selusin langkah sebelum ia berhasil menenangkan diri di tepi panggung. Wah! Cairan hangat mengalir ke tenggorokannya dan darah menyembur dari mulut Huang Qide. Ahli nomor 1 Huang klan Manor, Huang Qide kalah. Kalah telak. Semua orang tercengang. Ayah. Tuan rumah tua. Butuh beberapa saat sebelum seorang pun bereaksi, beberapa dari mereka dengan cepat menyerbu ke arah Huang Qide sementara yang lain berseru keras. Huang Qide melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja lalu dia berbalik untuk melihat Fei Hao sulit untuk menyembunyikan kengerian di matanya saat dia perlahan mengucapkan setiap kata, puncak akhir Orde ke-10. Puncak akhir Ordo ke-10. Para tetua, pengurus rumah tangga, dan murid menatap Fei Hao dengan kaget, takut, dan beberapa perasaan lain bercampur aduk, namun, tubuh Huang Ming menegang saat ia diliputi rasa takut. Di atas Ordo ke-7, setiap terobosan kecil melambangkan perbedaan kekuatan yang besar. Meskipun Huang Qide adalah seorang prajurit Ordo ke-10, ia adalah seorang prajurit Ordo ke-10 awal, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara prajurit Ordo ke-10 awal dan prajurit Ordo ke-10 akhir. Itulah sebabnya, meskipun Fei Hao tidak melepaskan semangat bela dirinya atau menjalani transformasi jiwa, ia masih dapat dengan mudah mengalahkan Huang Qide. Fei Hao berhenti menyerang setelah dia memukul mundur Huang Qide dan dia mundur ke belakang Huang Xiaolong, berdiri di sana dengan penuh hormat dengan aura penindasannya yang terhapus. Melihat tindakan Fei Hao, semua orang menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, anak berusia 8 tahun yang mereka abaikan dan lupakan. Jelas, Fei Hao bukanlah seorang pelayan yang dibeli oleh Huang Xiaolong, tetapi, mengapa seorang prajurit puncak Ordo ke-10 memanggil seorang anak berusia 8 tahun sebagai tuan muda? Dan dengan begitu hormat. Apakah Huang Xiaolong mengalami nasib buruk lagi, apa yang ditelannya untuk menembus Orde ke-4? Bahkan jika itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada buah yang, itu tetap tidak akan mampu membuat seseorang naik 2 orde dalam waktu setahun. Selain itu, Huang Xiaolong sebelumnya mengatakan bahwa ini hanya sebagian dari kekuatannya. Jika demikian, apa kekuatan aslinya? Kalau bukan karena keberuntungan yang sangat buruk, maka seberapa buruk bakat Huang Xiaolong, hingga mampu melampaui Orde ke-4 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Hanya dalam beberapa saat, banyak pikiran terlintas di benak setiap orang yang hadir. Bahkan Huang Peng dan Su Yan pun memiliki banyak pertanyaan.
Huang Xiaolong, kau benar-benar memerintahkan orang luar untuk melukai kakek, sungguh tidak berbakti. Gerutu Huang Wei yang baru saja bangun setelah dirawat oleh beberapa tetua, apakah Huang klan Manor ada di matamu? Apakah kau masih mengakui kakekmu? Di mana-mana, ekspresi menegang. Siapa yang akan percaya bahwa perkataan seorang anak tidak akan menyakitinya? Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, Huang Wei masih berani menegur Huang Xiaolong, yang dilindungi oleh seorang pejuang kuat seperti Fei Hou. Huang Ming yang begitu khawatir perkataan Huang Wei akan memperburuk keadaan, segera berbalik dan memarahi putranya, Huang Wei tutup mulutmu. Namun, suara Huang Wei malah semakin keras. Ayah, apa yang ayah takutkan? Memangnya kenapa kalau dia sudah mencapai puncak Ordo ke-10? Huang klan Manor kita punya ribuan orang, kenapa kita harus takut pada satu orang? Huang Wei berteriak, dan berkata kepada Huang Qide, kakek, keturunan tak berbakti Huang Xiaolong ini seharusnya kultivasinya dihancurkan dan diusir dari Huang klan Manor. Huang Qide belum mengatakan apapun, namun Huang Ming berteriak dengan marah, diam. Dan mendorongnya kembali, ingin menghentikan putranya berbicara. Mendengar keluhan Huang Wei yang marah, senyum dingin muncul di wajah Huang Xiaolong. Aku tidak memperlakukannya sebagai kakekku. Apakah dia memperlakukanku sebagai cucunya? Jarinya menunjuk ke arah Huang Qide. Saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tahun lalu, namun bertentangan dengan peraturan, ketika kolam roh dibuka, dia malah mengizinkan Anda berlatih di kolam itu. Pada kompetisi tahun ini, ketika Huang Ming melanggar peraturan dan bermaksud melumpuhkan tangan dan kakiku, dia menutup mata. Dan tadi, jika bukan karena kekuatan Fei Hou dan aku pasti sudah menderita luka serius, dan mungkin juga mati karena serangannya. Huang Xiaolong mencantumkan setiap poin dengan suara yang menusuk tulang. Ketika mendengar kata-kata Huang Xiaolong, Huang Qide menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Huang Xiaolong. Aula menjadi sunyi senyap, bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Huang Wei tidak kenal lelah, Huang Xiaolong, apa hakmu untuk mengeluh tentang kakek? Aku memiliki jiwa bela diri tingkat 10 dan jiwamu hanya jiwa bela diri tingkat 7 yang menyedihkan. Oleh karena itu, masuk akal jika dia lebih menyukaiku, dan melatihku karena aku adalah masa depan Huang klan Manor. Apa yang salah dengan itu? Kau hanya iri padaku. Cemburu. Diam. Telapak tangan Huang Qide menghantam wajah Huang Wei dengan keras. Sebelumnya, ayahnya pernah memukulnya, dan sekarang Huang Wei tidak percaya bahwa bahkan kakeknya Huang Qide menamparnya. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia merasa dirugikan, apa yang dia katakan itu salah. Dia tidak salah. Para tetua dan pengurus rumah menggelengkan kepala diam-diam setelah mendengar logika delusi Huang Wei. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Pada titik ini, Huang Xiaolong angkat bicara. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi bersama Fei Hou, Huang Pen, dan Su Yan, mengabaikan tatapan yang diarahkan pada mereka. Tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk tinggal. Menurut aturan klan, tidak seorang pun diizinkan pergi sebelum pertemuan klan berakhir. Namun, tidak ada yang berani menghentikan mereka pergi. Huang Qide memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia memperhatikan siluet Huang Xiaolong yang menjauh.